Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan isi dari kode kami dari proyek Kamus Digital. Sebelum itu perkenalkan, saya Tonggi J. Simanjuntak dengan NIM 423240006. Perkenalkan saya Glory Gratia Graldin dengan NIM 423240116. Perkenalkan saya Epipania Simanjuntak dengan NIM 42324026. Di sini kami akan menjelaskan isi dari kode kami secara singkat dari proyek Kamus Digital. Yang pertama kami menggunakan header include stdio.h, include string.h, include stdlib.h, yang dimana fungsi dari include stdio.h adalah untuk menjalankan fungsi dari printf, scanf, dan lain-lain. Dan untuk string adalah untuk menjalankan fungsi seperti strcmp dan lain-lain. Sedangkan stdlib adalah untuk mengalokasikan memori. Kan fungsi int main, yang dimana di sini ada int pilihan dan char buffer yang dimana sementara untuk menyimpan input angka. Adapun di sini fungsi load kamus adalah berfungsi untuk mengalokasikan memori. Di sini ada beberapa pilihan menu yang akan kami sajikan. Di sini ada beberapa case. Yang pertama case input, case 2 terjemahkan Indonesia ke Inggris, case 3 sebaliknya, case 4 untuk mencari, case 5 untuk tampilkan kata alfabetis, case 6 hapus kata, case 7 ubah kata, case 8 ubah arti, case 9 untuk keluar dari program yang kami buat. Yang pertama itu adalah void input atau tambahkan kata, yang dimana di sini adalah cara katanya masleh yang sudah dibuat di atas tadi, yang dimana di sini pertama adalah untuk memasukkan kata dalam bahasa Indonesia. Di sini kami menggunakan fgets, yang dimana fgets itu bisa menggunakan spasi sehingga bisa memungkinkan untuk memasukkan satu atau dua kata. Setelah itu maka akan memasukkan kata T atau bahasa Inggrisnya. Selanjutnya maka akan disimpan ke dalam teks txt. Terus di sini kami menyediakan jika ingin menambahkan kata lagi maka diklik Y. Jika diklik Y maka kembali ke return ke atas lagi yaitu untuk menambahkan kata dan memasukkan arti. Jika diklik N maka akan keluar. Selanjutnya ada void terjemahkan Indonesia ke bahasa Inggris. Yang dimana di sini memasukkan kata bahasa Indonesia yang pertama. Di sini sudah bisa kami menggunakan fgets untuk bisa memasukkan kata lebih dari satu kata atau bisa menggunakan spasi. Yang dimana di sini akan mengeluarkan terjemahan atau bahasa Inggrisnya. Jika yang diterjemahkan katanya tidak terdapat di teks txt-nya, maka akan memprint F kata tidak ditemukan. Selanjutnya ada terjemahkan Inggris ke Indonesia. Ini hampir sama dengan terjemahkan Indonesia ke Inggris. Ini yang ada membedakan ini adalah memasukkan kata dalam bahasa Inggris yang pertama dan terjemahannya akan keluar bahasa Indonesia. Sama juga jikalau di dalam teks txt-nya tidak ada katanya, maka akan memunculkan kata tidak ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu fungsi untuk mencari kata dalam kamus. Di sini kita menggunakan fgets, yaitu untuk membaca input pengguna dengan aman hingga panjang tertentu dari input standar. Selanjutnya kita menggunakan strcspn, yaitu untuk menghapus karakter new line yang mungkin ada di akhir input. Selanjutnya kita memakai strstr, yaitu digunakan untuk mencari substring atau kata kunci di kata ataupun di arti kata. Apabila kata tidak ditemukan, maka akan menampilkan kalimat tidak ditemukan data yang mengandung kata. Selanjutnya fungsi untuk menampilkan kata-kata dalam urutan alfabetis, yaitu menampilkan daftar kata dalam kamus dalam urutan alfabetis. Proses pengurutannya yaitu menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan kata berdasarkan urutan alfabetis. Selanjutnya yaitu fungsi hapus kata, menghapus kata tertentu dari kamus berdasarkan input pengguna. Menggunakan fgets yaitu membaca input pengguna dan menghapus new line.
pencarian kata menggunakan strcmp untuk mengecek apakah data kata dalam kamus cocok dengan input pengguna. Apabila kata berhasil dihapus, maka akan menampilkan kata berhasil dihapus. Dan apabila tidak menemukan kata, maka akan menampilkan kata tidak ditemukan. Yang selanjutnya, fungsi untuk mengubah kata akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi untuk mengubah kata di sini kami menggunakan void ubah kata, lalu menggunakan char kata lama, di mana nanti kita memasukkan kata lama dan memasukkan kata baru selanjutnya agar berubah kata yang kita masukkan. Di sini kami menggunakan fget, yang di mana fget itu untuk menginput data dari pengguna. Selanjutnya, di sini yang pertama-tama eh, kami menggunakan strcmp untuk mengcompare kata yang dimasukkan pengguna untuk diubah, lalu dicocokkan dengan data pada kamus. Selanjutnya, fungsi untuk mengubah arti kata. Di sini kami menggunakan fgets juga untuk menginput data yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, strcspn untuk mencari posisi pertama karakter tertentu di dalam string. Selanjutnya, kami eh, for int i sama dengan 0 untuk memeriksa setiap elemen dalam array dictionary dalam jumlah word count. Selanjutnya, kami menggunakan juga strcmp untuk mengecek apakah kata cocok dengan kata yang ada di dalam kamus. Selanjutnya, di sini juga ada fgets untuk menginput data kata baru, lalu eh, untuk mencek kesalahan apakah input gagal, langsung jika input gagal, maka fungsi akan keluar. Selanjutnya, kami menggunakan strcpy untuk menyalin arti baru ke elemen dictionary atau arti katanya akan berubah nantinya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan menunjukkan eh, hasil dari program yang kami buat. Yang pertama, output dari input atau tambahkan kata adalah masukkan kata bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Misalnya makan, eat dalam bahasa Inggris. Nah, di sini tadi ada, jikalau kita ingin menambahkan kata lagi, maka diklik Y. Maka coba diklik Y. Maka akan tampil untuk menambahkan kata lagi. Tambahkan kata lagi. Kata bahasa Indonesia, ikan. Dalam bahasa Inggris, fish. Maka kalau ingin keluar, maka tinggal mengklik N. Maka, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di sini kita memasukkan kata dalam bahasa Indonesia yang tadi kita buat, misalnya makan, maka akan tampil eat. Selanjutnya, terjemahkan dari Inggris ke Indonesia. Kita membuat eat atau fish, maka akan tampil ikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu nomor 4 cari kata. Misalkan kita masukkan kata kunci yaitu meja, maka terdapat dua arti di sini. Yang selanjutnya yaitu 5 tampilkan semua kata, maka akan tampil semua kata. Yang selanjutnya keenam ada hapus kata. Misalnya kata yang ingin dihapus adalah makan. Kata berhasil dihapus. Maka kita lihat makan sudah tidak ada lagi di dalam daftar kamus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mike. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengubah kata, yang dimana kita akan memilih sun. Kita akan memilih sun. Lalu kita ubah menjadi table.
lalu kita input, lalu maka hasilnya, lalu jika kita buka, tampilkan semua kata, maka pesan tadi akan berubah menjadi kata table. Selanjutnya di sini ada fungsi ubah arti, yang dimana jika kita memasukkan arti dari em, minum, menjadi kita ganti menjadi meja, lalu kita melihat pada tampilkan semua kata, maka hasilnya tadi akan berubahkan. Sebelumnya itu hasil dari table itu minum, jadi setelah kita ganti hasilnya menjadi meja. Selanjutnya fungsi keluar, jika kita klik maka akan keluar input. Terima kasih telah menggunakan kamus digital ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.